saya Angga Kustiara. Saya di sini akan menjelaskan tentang tinjauan desain tentang logo Cokodot. Pertama-tama saya akan menjelaskan asal muasal kata Cokodot itu sendiri. Cokodot berasal dari kata coklat isi dodol Garut yang diperkenalkan oleh Kiki Suharja. Nah, Kiki Suharja ini dulunya dia kerja di PT Ceres di daerah Yogyakarta. Namun dia itu sudah bosan menjadi pegawai. Sebenarnya dia menjabat sebagai manajer di PT Ceres itu sendiri. Nah, dia tuh udah bosan menjadi pegawai dan dia itu ingin jadi seorang wirausaha. Nah, setelah dia balik ke kota Garut, dia kepikiran, kan dulunya dia seseorang yang gaul dengan ibaratnya identik dengan coklat. Nah, sedangkan Garut identik dengan dodol. Nah, di situ dia menciptakan suatu yang baru, yaitu coklat isi dodol. Pertama-tamanya dalam pemasarannya, Cokodot ini dia berawal dari pintu ke pintu, terus toko ke toko, dan hotel ke hotel. Namun di hotel-hotel ini cuman sedikit yang nerima, tapi ada 4 buah hotel yang memantau dia bahwa Cokodot ini bisa berkembang lebih besar lagi. Nah, pada waktu ada Gubernur Jawa Barat, waktu itu dia presentasi tentang Cokodot ini. Waktu itu dia didukung oleh Gubernur Jawa Barat untuk menyebarluaskan Cokodot ini. Nah, tentang tinjauan logonya, Cokodot ini logonya tuh coklat tama, tapi ada produk-produk yang lain seperti contohnya coklat anti galau, coklat anti miskin, coklat anti cowok. Dalam desainnya sendiri dia tuh mencoba membuat suatu hal yang membuat penasaran orang lain, sehingga produknya itu bisa menarik perhatian orang lain. Bukan hanya itu aja, dalam produknya juga terdapat beberapa produk yang lain seperti doger, coklat isi abon, coklat walga, itu macam-macam coklat, dan satu lagi jadol, pizza topping yang dodol yang diisi coklat berbentuk pizza. Mungkin sekian aja tinjauan desain dari saya tentang Cokodot ini. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Fadil, saya ingin meninjau desain dari Hoka Hoka Bento. Oke. Sejarah Hoka Hoka Bento sendiri, Hoka Hoka Bento pertama kali didirikan tahun 1985 oleh Hendra Arifin di kebun kacang di Jakarta. Lalu, seperti ini. Konsep Hoka Hoka Bento, konsepnya itu Japanese fast food. Hoka Hoka Bento itu menyajikan makanan Jepang yang variatif, higienis, cepat saji, dengan harga relatif yang terjangkau. Jadi dia pertama kali yang membuat konsep Japanese fast food di Jakarta. Waktu itu soalnya belum pernah ada yang seperti ini. Terus kita lanjut, kita ke produk yang Hoka Hoka Bento sajikan ini. Mereka menyajikan makanan Jepang yang terkenal, seperti yakiniku, katsu, teriyaki. Lalu kita ke logo Hoka Hoka Bento, yaitu sepasang karakter anak-anak dari manga. Yang pertama namanya yang biru itu namanya Tairo, yang wanita itu namanya Hanako. Logo ini juga termasuk maskot dari Hoka Hoka Bento. Ya, sekian dari penjelasan dari saya tentang Hoka Hoka Bento. Terima kasih. Selamat pagi, nama saya Gede Selamat Surajaya. Di sini saya ingin meninjau sebuah desain tentang kafe kopi pertama di kafe kopi tempat nongkrong anak muda. Itu namanya itu Ngopi Dulu. Jadi sejarah singkatnya itu Ngopi Dulu itu berdiri
berdiri tahun 2006, dan itu berdiri itu gagasan awalnya itu karena sang ownernya ini dia melihat bahwa Bandung itu merupakan kota yang sangat menjanjikan untuk membangun sebuah bisnis, apalagi kafe semacam ini itu belum ada di Bandung. Jadi kafe yang menjanjikan, yang berkonsepkan tentang hangout, jadi dengan menu utamanya kopi, ada cemilan juga, di situ juga ada free wifi, dan saat itu belum ada satupun di kota Bandung. Jadi dia membuka gagasan baru, dan itu dari segi bangunan, Ngopi Dulu itu termasuk kafe yang kalau dilihat dari luar itu kesannya seperti kafe, teman. Begitu kita masuk itu nuansanya itu agak nuansa klasik. Kalau dilihat itu kayak ada orang bilang itu jenisnya itu vintage. Ya, itu jadi kayak nuansa zaman dulu, teman, masih tetap terkesan elegan dan mewah. Dari segi menunya sendiri, dia ada ciri khasnya sendiri. Di setiap menulisnya itu ada misalkan kita kopi itu kopi, di belakangnya ada tulisan dulu, cemil dulu. Jadi akhirannya itu selalu diakhiri oleh kata dulu, dan itu yang jadi ciri khasnya dia, karena emang dia itu ya tempat hangout itu. Jadi sekali kita beli, kita bisa hangout di situ untuk beberapa saat tanpa harus memikirkan waktu. Nah, untuk dari segi tahun pertama buka itu tahun 2006 di Jalan Purnawarman. Sekarang sudah membuka 7 cabang. Itu ada di 7 cabang di Bandung, di antaranya di Jalan Teguh Umar, Jalan Burangrang, Kings, Buah Batu, Dago 57, dan Jatinangor. Selain itu, untuk dari segi logonya sendiri, logonya itu karena dia mungkin mengadaptasi logo-logo karena dia emang kafenya berkonsepkan ala luar, itu seperti hampir sama seperti Starbucks, seperti Jeko. Dia dari logonya sendiri dia memiliki kesamaan, itu ada bentuk lingkaran, di dalam itu terdapat ikon seorang bapak-bapak sedang minum kopi. Nah, itu mungkin untuk mencirikan kalau dia itu kafe kedai kopi. Selain itu di sebelah kiri dan kanannya terdapat biji kopi, itu untuk memperkuat kalau dia itu memang kafe kopi. Jadi dari segi pemilihan warna sendiri, dia sudah seperti saya bilang, dia memilih warna coklat lebih perpaduan antara warna coklat muda dan coklat tua. Jadi ya mungkin itu agar terkesan elegan dan mewahnya itu di situ. Ya mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Hamzah. Saya akan mempresentasikan sebuah penjauhan desain yang teh botol sosro. Di sini saya mulai dari sejarahnya saja. Sejarah teh botol sosro merupakan pelopor produk teh siap minum dalam kemasan yang pertama di Indonesia. Nama Sosro diambil dari nama keluarga pendirinya, yakni Sosro Jojo tahun 1940-an. Keluarga Sosro Jojo memulai usahanya di sebuah kota kecil bernama Slawi di Jawa Tengah. Pada saat memulai bisnisnya, produk yang dijual adalah teh kering dengan merek teh cap botol, di mana daerahnya penyebarannya masih di seputar wilayah Jawa Tengah. Tahun 1953, keluarga Sosrodoyo memulai memperluas bisnisnya dengan merambah ke ibu kota Jakarta untuk memperkenalkan produk teh cap botol yang sudah sangat terkenal di Jawa Tengah. Perjalanan memperkenalkan produk teh cap botol ini dimulai dengan melakukan strategi cicip rasa produk sampling ke beberapa pasar di kota Jakarta. Awalnya datang ke pasar-pasar untuk memperkenalkan teh cap botol dengan cara memasak dan menyeduh teh langsung di tempat. Setelah sebelumnya tersebut siap, teh tersebut dibagikan kepada orang-orang yang ada di pasar, tapi cara ini kurang berhasil karena teh yang telah diseduh terlalu panas dan proses penyajiannya terlampau lama, sehingga pengunjung di pasar yang ingin mencicipinya tidak sabar menunggu. Akhirnya muncul ide untuk membawa teh yang telah diseduh di kantor dikemas ke dalam botol yang dibersihkan. Ternyata cara ini cukup menarik minat pengunjung
karena selain praktis juga bisa langsung dikonsumsi tanpa perlu menunggu tehnya dimasak seperti cara sebelumnya. Pada tahun 1969 muncul gagasan untuk menjual teh siap minum ready to drink dalam kemasan botol, dan pada tahun 1974 didirikan PT Sinar Sosro yang merupakan pabrik dari teh minum siap minum dalam kemasan botol pertama di Indonesia dan di dunia. Model botol untuk kemasan teh botol Sosro mengalami 3 perubahan, yakni sedia nomornya. Wah, dimakan ya. Tiga perubahannya dikeluarkan pada tahun 1972 dengan merek teh cap botol dengan penulisan cap lebih kecil sehingga orang lebih membaca teh botol. Pada tahun 1974 terjadi perubahan desain botol yang ketiga. Desain botolnya tidak seperti botol versi 1 dan 2 dengan bentuk botol yang baru dan perubahan pada penulisan merek teh botol Sosro pada kemasannya. Dengan desain botol ketiga ini diperkenalkan seiring dengan didirikannya pabrik PT Sinar Sosro yang pertama di daerah Cakung, Jakarta. Ya, teh botol di sini, lambang teh botol ini melambangkan teh botol Sosro. Kata Sosro ini diartikan dari keluarga Sosro Jojo, dan teh botol warna oranye ini diartikan dari lambang apa? Jadi lambang tehnya yang warna teh keseluruhan dari ini, jadi terus buat tehnya yang sepertinya logo ini kurang pantas, sepertinya jangan warna oranye, seharusnya warna hijau atau warna merah supaya lebih cerah dan lebih menarik. Dan di sini juga tulisannya jadi apa? Seperti kurang jelas, masih jadul, seharusnya masih diperbarui dan lebih dikenal dan lebih bisa dibaca oleh semua umum. Ikan dari teh botol Sosro ini, maaf kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita Puspitasari. Saya ingin mempresentasikan tugas tinjauan desain mengenai Jeko. Kenapa saya mengambil Jeko? Karena Jeko itu didirikan oleh orang Indonesia sendiri, di mana beliau itu sudah lama terjun ke maksudnya sudah lama terjun ke beberapa negara dengan dinasnya atau beberapa negara, dan dia memiliki inspirasi untuk membuat restoran, bukan restoran juga sih, kafe, yang dimana dapur dan suasananya itu ala Eropa, ala Barat, karena beliau sendiri berargumen bahwa di Indonesia belum ada namanya tempat nongkrong atau tempat restoran seperti donat-donat seperti ini, kopi itu yang nuansanya nuansa Amerika dengan dapur di luar atau dengan suasana pilihan-pilihan menu donatnya sendiri. Beliau dengan bernama Johnny Andrean. Dia sebelumnya seorang pemilik Breadtalk juga di Indonesia. Nah, setelah dia mendirikan Breadtalk, dia memiliki ilham untuk mendirikan restoran yang bernama dengan Jeko ini, dengan nuansa-nuansa Amerika, dengan dapur yang tadi saya sudah bilang, dapur di luar, terus dengan rasa dan keunikan donatnya itu sendiri, seperti kayak donatnya yang lebih lembut daripada donat-donat yang ada di sebelumnya di Indonesia. Terus dia juga kenapa Jeko itu ada kopinya juga, jadi dia itu tempat nongkrong, gak cuma kopi, tapi dia juga melayani tentang seperti yogurt, terus ada donat, terus ada es krim, terus ada macam-macam minuman, terus macam-macam kopi gitu. Untuk rasa, beliau juga Johnny Andrean mengadaptasi rasa dari donat-donat yang ada di Amerika. Untuk kayak misalnya toppingnya juga beliau memberi nama seperti cheese name up kalau nggak salah.
itu seperti keju di atas, terus kayak apalagi ya macam-macam, pokoknya toppingnya itu sesuai dengan nama-nama yang ada di donat tersebut. Terus kita bahas ke logonya. Dari segi logo sendiri, Jeko menggunakan lingkaran yang dimana lingkaran itu seperti mewakili donat, tetapi di tengahnya terdapat merak-merak gitu, karena dia mengambil unsur-unsur meraknya, elemen-elemen merak, karena merak itu mengartikan elegan, keindahan, terus keindahan, lembut, keabadian, sehingga si Johnny Andrean ini menggunakan logonya itu ditambahkan dengan tengah-tengahnya yang ada garis-garis merak itu, untuk juga mungkin itu melambangkan arti dari, karena itu simbol elemennya garis lingkaran itu seperti air, jadi ya mungkin mewakili rasa kenikmatan, terus meleleh saat dikunyah, karena seperti kalian tahu sendiri kan donat Jeko itu kan apabila disentuh di dalam mulut dia lebih lembut, lebih nyamin. Nah itu kenapa beliau menggunakan konsep dari logonya tersebut. Terus dari tulisannya dia menggunakan tulisan sans serif dengan JCO di atasnya, di bawahnya donat dan coffee, karena yang tadi saya bilang beliau itu di gerai restoran Indonesia ini, di gerai Jeko ini melayani tentang banyak kopi dan donat. Tapi sumber dan gagasan inspirasi desainernya itu seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal, dia itu memiliki gagasan atau konsepnya itu seperti gerai-gerai donat di Amerika. Jadinya dia ingin menampilkan bahwasanya di Indonesia pun ada gerai-gerai yang seperti di Amerika, yang seperti sudah dia lihat, kayak nuansa Amerika yang tenang, terus yang di luar, yang dapurnya pun terlihat di luar, kokinya terlihat di luar, kita bisa langsung ngantri, kita bisa langsung memilih, bayar, dan kita langsung bisa nikmatinya di tempat itu juga. Nah itu sumber gagasan dan inspirasinya itu dari luar gitu. Kenapa? Karena kenapa di USA? Karena beliau sudah sering bolak-balik ke USA dan beliau berpikir kenapa nggak di Indonesia dibuat tempat nongkrong atau tempat santai seperti yang ada di Amerika gini gitu.